Nabi tidak pernah teman-teman di acara kematian itu mengadakan tahlilan, duduk, baca zikir rame-rame, niatnya kirimkan untuk orang mati. Ini tidak pernah ada dalil menjelaskan zikir bisa sampai ke orang mati, gitu kan? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an meninggal dunia, Rasulullah SAW sabbaha Rasulullah SAW fasabbahna tawilan. Rasulullah baca tasbih di atas kuburannya, para sahabat semua baca tasbih. Summa kabbarah fakabbarna. Lalu Rasulullah baca takbir, sahabat semuanya baca takbir. Riwayat lain Rasulullah baca tahlil, sahabat baca tahlil. Ini namanya zikir tahlilan terkomando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmatnya, mendapatkan limpahan rahmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung kami, telah mendukung channel kami. Jazakumullah ahsanul jaza. Bagi pemirsa sahabat yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, dari dulu sampai sekarang ya, orang-orang Salafi Wahabi ini yang selalu meributkan amalia orang lain, ya, membid'ahkan amalia orang lain, termasuk acara tahlilan, ya, mulai dulu sampai sekarang seperti itu, ya, tetap sewot, ya. Seandainya mereka tidak mau tahlilan, itu tidak mengerjakan, tapi tidak ngerecoki, tidak ngeriwui, tidak mempermasalahkan, ya nggak apa-apa. Yang jadi masalah ini mereka sudah tidak mau tahlilan, masih meributkan orang yang tahlilan. Padahal orang yang tahlilan itu mempunyai dalil, dan dalil bertahlilan itu ada dan banyak. Dalam tahlilan itu kan kita membacakan tasbih, takbir, tahmid, membaca Al-Fatihah, surat Yasin, sholawat, istighfar, dan terakhir ditutup dengan doa. Setelah itu kita makan-makan. Nah, semuanya itu ya ada dalilnya. Bacaan-bacaan itu ada dalilnya, dan dalil membahadiahkan bacaan tersebut kepada orang mati itu sudah ada dalilnya. Dan setelah makan-makan itu, makanan yang disuguhkan keluarga si mayit kepada orang yang tahlilan itu merupakan sedekahnya ahlul bait, musibul musibah kepada orang tahlilan. Satu sebagai tanda terima kasih, dua sebagai sedekah, dan pahalanya dikirimkan kepada mayit. Dan ini pun dalilnya ada. Cuman mereka saja tidak mau menerima dalil-dalil yang telah disampaikan. Seperti dalam video berikut ini, di mana Khalid Basalamah ini yang mengatakan tidak ada dalilnya. Mari kita simak videonya. Banyak orang salah paham. Dianggap tahlilan ini kenapa tidak boleh? Ini berarti aliran keras, tidak benar. Itu kan zikir, itu kan bagus. Permasalahannya bukan itu, teman-teman. Kita ini dalam agama disuruh meletakkan sesuatu pada tempatnya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Nabi SAW diutus untuk dicontohi, gitu kan? Nabi tidak pernah, teman-teman, di acara kematian itu mengadakan tahlilan, duduk, baca zikir rame-rame, niatnya kirimkan untuk orang mati. Ini tidak pernah ada dalil menjelaskan zikir bisa sampai ke orang mati, gitu kan? Jadi kita harus jelas masalah ini. Yang sampai doa, ya kita doakan, istighfar buat mereka, ya silahkan. Tapi kalau secara khusus duduk, manggil orang rame-rame ini tidak pernah ada. Jelaskan apa adanya, baik-baik. Dan kita, saya sudah bilang tuh hari, kalau teman-teman mau sportif dan hidup tenang, maka dukunglah semua kebaikan orang yang di sekitar kita, dan ingatkan yang salah saja. Ya, sebelum kami lanjutkan, kami di sini mengambil inti-intinya, ya, Mbak. Terus pokok pembahasannya. Ya, tadi Khalid Basalamah ini mengatakan Nabi tidak pernah mencontohkan, tidak ada contoh dari Nabi kumpul-kumpul berdoa untuk mendoakan si mayit dan pahalanya tidak ada dalilnya, berarti itu, ya. Benarkah demikian? Ya, apakah cuman asumsi Khalid Basalamah saja? Ada dalilnya tapi tidak tahu, atau ada dalilnya sudah disampaikan tapi tidak menerima sama sekali, dalil orang lain tidak diterima sama sekali, dia menolak. Seperti itu biasanya. Ini penjelasan dari Ki Haji Idrus Semli tentang dalilnya kumpul-kumpul mendoakan si mayit, atau dengan kata lain tahlilan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Pernahkah ada zikir tahlilan terkomando pada masa Nabi SAW untuk sahabat yang meninggal dunia? Buya tolong dijelaskan. Ya, pernah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an meninggal dunia, Rasulullah SAW
Sabbaha Rasulullah SAW fasabbahna tawilan. Rasulullah baca tasbih di atas kuburannya, para sahabat semua baca tasbih. Summa kabbarah fakabbarna. Lalu Rasulullah baca takbir, sahabat semuanya baca takbir. Riwayat lain Rasulullah baca tahlil, sahabat baca tahlil. Ini namanya zikir tahlilan terkomando. Nah, kan ada dalilnya tahlilan itu dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Cuman karena hadis ini tidak sesuai dengan selera orang Wahabi yang sudah terlanjur membid'ahkan, mengharamkan tahlilan, maka mereka tidak mau menerima walaupun dalil ini sudah hadis sahih dari Imam Ahmad. Ya, tidak mau mereka. Dalil-dalil tahlilan yang baik dari bacaan-bacaan tersebut, berkumpul-kumpulnya, sedekahnya itu ada. Cuman mereka itu terlanjur menolak tahlilan. Jadi dengan cara apapun mereka akan menolak, mereka akan menentang dengan dalilnya dhaif, dalilnya maudhu dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu. Pemirsa, Bapak Ibu, sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kami persembahkan, kami suguhkan kepada para sahabat, bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.